Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing ide jualan lagi ya. Ini harganya cuma Rp1.000. Bahannya sangat ekonomis, cuma satu telur, tapi hasilnya bisa sebanyak ini, secantik ini. Dan untuk rasa nggak usah diraguin ya, pokoknya ini recommended banget. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke cara pembuatan. Pertama, sudah aku pecahkan satu butir telur, dan itu telurnya benar-benar sudah pecah ya say. Lanjut untuk gula pasirnya aku pakai 120 gram, udah cukup. Kemudian untuk SP-nya aku pakai 1 sendok teh. Kemudian aku mixer dengan kecepatan bertahap, rendah terlebih dahulu jika gulanya sudah masuk. Naikkan speednya menjadi yang paling tinggi sampai putih kental dan berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Kemudian aku masukin larutan susu kental manis 1 sachet yang aku tambahin air 150 ml. Untuk larutan susunya aku masukin bertahap ya. Jadi aku masukin setengah dulu, setengahnya nanti dimasukin bareng dengan minyak. Lanjut juga ini aku mixer dengan kecepatan rendah aja. Di sini aku mixer membutuhkan waktu 1 menitan ya sampai tercampur. Dan cepet aja setelah 1 menit, kemudian aku mau masukin untuk bahan keringnya 180 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga. Dan untuk baking powdernya setengah sendok teh. Jangan lupa masukin juga garam sejuput aja. Ini diaduk dulu, kemudian jangan lupa diayak supaya tidak bergerinil. Untuk bahan keringnya sama ya, aku masukin 2 tahap. Jadi ini tadi aku masukinnya setengah dulu. Ini dimixer lagi dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, hanya beberapa saat. Nah, ini sudah oke ya. Kemudian aku masukin untuk sisa larutan susu, dan untuk minyak gorengnya 50 ml. Ini aku masukin semuanya. Mohon maaf ya, masih gelagapan. Oke, kemudian ini mixer terakhir aku gunakan masih kecepatan rendah aja. Ini nggak terlalu lama ya, cukup setengah menitan aja atau cukup sampai tercampur rata. Lanjut lagi aku masukin untuk sisaan bahan kering dan jangan lupa tetap diayak. Kemudian ini dimixer lagi masih dengan kecepatan rendah hanya sampai tercampur rata. Pokoknya untuk pemixeran diusahakan jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya untuk adonan itu aman dan ngembangnya bagus, nggak bantet. Oke. Dan untuk penggunaan mixernya aku selesai, aku ganti menggunakan spatula supaya terjangkau bagian pinggiran dan bagian bawahnya. Itu aku aduk balik dari bawah ke atas supaya memastikan tidak ada lagi bahan yang mengendap di bawah adonan. Oke, lanjut, ini aku mau pisahin sedikit aja, hanya sedikit lah, ini nggak nyampe seperempatnya. Pokoknya dikira-kira aja sesuai selera. Dan ini aku kurang lebih 10 sendok makanan ya. Dan aku pakein pasta coklat. Di sini aku pakai merek Wilton karena seenak itu untuk merek Wilton. Dan kalau teman-teman memang lagi cari pasta coklat apa yang enak, ini aku recommended banget ya untuk merek ini. Ini sama sekali nggak endorse. Aku hanya berbagi aja apa yang menurutku baik ya, why not untuk berbagi sama teman-teman. Oke, setelah diaduk-aduk, aduh mohon maaf kurang kopi besti. Nah, setelah diaduk ini aku pindahin ke plastik segitiga supaya mudah ketika si motif di cupnya nanti. Oke, untuk bahan atau adonan utamanya di sini aku pakai pasta talas ataupun taro. Ini aku kurang lebih pakai 1 sendok teh ya. Kemudian ini diaduk pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian di sini sudah aku siapkan. Ini adalah cupcake yang ukuran kecil. Untuk diameternya aku lupa. Ini sudah aku olesi menggunakan minyak goreng aja. Pokoknya olesi secara merata ke seluruh bagiannya. Dan di sini aku mau bikin motifnya seperti ini aja. Opsional kalau teman-teman punya motif yang jauh lebih cantik boleh banget. Dan seperti ini aja aku cara ngemotifnya. Tuh, seperti ini. Lanjut aku masukin untuk adonan taronya. Nih, jangan terlalu full ya teman-teman, karena dia nanti akan ngembang. Jadi dikhawatirkan kalau terlalu full dia akan luber-luber. Nah, seukuran ini aja. Dan jangan lupa untuk diratakan bagian pinggirannya dengan cara digoyang-goyangkan ataupun dihentak-hentakan supaya untuk udaranya juga bisa keluar. Oke, di sini aku mau lanjutin dulu untuk pengisian cup per cupnya.
Untuk episode pertama ini sudah selesai dan siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan sampai mendidih, apinya kecil aja. Lanjut ini aku masukin, kemudian ditutup rapat. Kalau teman-teman pakai panci biasa, usahakan tutup pancinya tuh dialasi menggunakan atau ditutup menggunakan lap supaya airnya tuh nggak netes ke si bolunya. Dan Masya Allah, setelah 10 menit hasilnya bener-bener mantul banget ya, ngembang bagus, cantik, dan ini nggak kempis lagi sama sekali. Menandakan kalau bolunya ngembang dengan bagus. Karena pernah ada di komenan katanya si bolunya tuh ngembang, tapi ketika si tutupnya dibuka, kenapa ya kok bisa jadi mengkeret lagi? Biasanya itu dari proses pemikseran teman-teman. Jadi antara pemikserannya terlalu over mix ataupun dari si bahan-bahannya tuh yang kurang tercampur rata, kayak misalkan minyaknya tuh enggak benar-benar tercampur rata, jadi dia masih mengendap. Nah kayak gitu ya. Pokoknya tips dari aku harus benar-benar tercampur rata, dan untuk waktu pemikseran harus pas. Pokoknya teman-teman yang mau recook ikutin aja step by stepnya, insya Allah akan berhasil dan cantik seperti ini. Untuk mengeluarkannya juga gampang ya, tinggal di kopek, apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pokoknya untuk cupnya dipenyon-penyonin seperti dalam video, kemudian agak ditarik untuk bagian atasnya, udah ngelepas gampang banget kan. Nah ini dia hasilnya, Masya Allah, untuk warnanya cantik ya. Untuk perpaduan coklat dan ungunya ini benar-benar pokoknya aku suka deh. Kalau teman-teman pengen di layer per layer boleh banget, pokoknya disesuaikan saja sama selera masing-masing. Dan Masya Allah, ini sebenarnya untuk adonan coklatnya aku terlalu banyak ya, jadi ada sisa, ya udah aku kukus aja untuk bagian coklatnya doang. Dan dari satu adonan atau satu pengerjaan seperti ini menghasilkan 44 pieces. Masya Allah, banyak banget ya. Ini jualan 1000 aja masih ada untungnya, beneran. Pokoknya untuk perhitungan harga jual bisa teman-teman hitung dari harga bahan yang teman-teman beli dan keuntungan yang teman-teman pengen ambil. Ini jual 1.500 juga masih worth it ya teman-teman. Yang penting untuk pengemasannya itu harus benar-benar menarik. Nanti di ujung video aku akan kasih lihat sampelnya gimana kalau aku lagi jualan untuk si bolunya. Jadi pengemasannya nanti aku kasih tahu di ujung video. Nah ini dia Choco Taro. Ini beneran ya, untuk si teksturnya lembut banget, nggak seret sama sekali, tuh gemoy banget. Dan untuk bagian bawahnya juga itu cantik ya. Nah ini dia bisa terlihat sama teman-teman, seratnya padat tapi ini nggak bantet sama sekali tuh. Dan ini beneran enak banget, nggak harus sambil minum juga, ini masih gampang lewat di tenggorokan tuh, dia sopan banget. Resep aku ini juga cocok banget untuk isian snack box ya, ataupun lagi ada acara selamatan dan lain-lain, atau juga bisa untuk hantaran pernikahan. Pokoknya ini mau dibikin untuk jualan ataupun hantaran selamatan cocok banget. Nah untuk cara aku jual seperti ini ya, aku pakai Mika, ini ukuran paling kecil kalau nggak salah 6 inch gitu ya. Nah tinggal di staples, kemudian kasih stiker. Nah jadi cantik kan, ini jual 1.500 juga masih worth it banget teman-teman. Oke, videonya sampai sini aja. Thank you banyak yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari video aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video baru dari aku. Dan jika berkenan boleh dong share-nya ke komunitas teman-teman ataupun ke keluarga teman-teman. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.